kabar? Bagaimana keadaan kalian? Pasti semuanya dalam keadaan baik. Sekarang kita akan mengikuti pelajaran agama Katolik kelas 4 dengan tema Aku Bangga Diciptakan Sebagai Perempuan dan Laki-laki. Anak-anak, di dalam pandangan gereja, pandangan Kristiani, pada hakikatnya manusia diciptakan Tuhan sebagai laki-laki dan perempuan dengan keunikannya masing-masing. Dan bahkan keduanya itu merupakan secitra, gambar dan rupa Allah yang mulia. Nah, anak-anak, jangan pernah berpikir, aku kepingin jadi anak laki-laki, aku pengen jadi anak perempuan. Nah, sekarang kita mau diajak untuk bangga ya, bersyukur bahwa Tuhan menciptakan kita sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, coba sekarang kita perhatikan, kita amati dua gambar ini. Kira-kira apa ya perbedaannya ya? Coba kalian temukan perbedaan dari dua gambar ini. Anak-anak, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tadi sudah saya katakan ya, punya keunikan masing-masing. Ayo sekarang kita temukan perbedaan fisik dulu. Apa saja ciri-ciri fisik perempuan dan laki-laki? Ya. Nah, ini. Perempuan mempunyai kulit lebih halus. Nah, kalau laki-laki kulit cenderung kasar. Kalau perempuan tulang lebih kecil. Untuk laki-laki umumnya memiliki tulang-tulang lebih besar. Anak perempuan pinggul lebih besar, pinggul lebih kecil. Nah, Allah menciptakan berbeda ini juga pasti ada maksudnya ya. Kalau itu ciri-ciri fisik, sekarang kita lihat apa saja ciri-ciri psikis perempuan dan laki-laki. Yuk kita lihat. Nah, anak perempuan lebih senang tinggal di rumah, sedang anak laki-laki lebih senang keluar rumah. Anak perempuan lebih senang bersolek atau dandan. Kalau laki-laki tampil apa adanya. Kalau anak perempuan mau keluar rumah, pakai bedak dulu, sisiran. Nah, kalau anak laki-laki ya sudah apa adanya. Anak perempuan suka merawat rumah, sedangkan anak laki-laki suka membuat atau membangun sesuatu. Nah, ini sudah berbeda ya, jadi psikis antara laki-laki dan perempuan ya. Nah, sekarang kita lihat dari bacaan kitab suci ya. Allah menciptakan manusia pertama. Dari Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Coba kita dengarkan baik-baik ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata dan merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi,
yang bernyawa kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itu hari ke-6. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Nah, anak-anak, kita akan mendalami bacaan dari kitab suci. Ada pertanyaan, dapatkah kamu menceritakan kisah dari kitab suci tentang Adam dan Hawa dengan kata-katamu sendiri? Anak-anak, dari pertanyaan ini diharapkan kalian bisa menceritakan kisah Adam dan Hawa kepada teman-teman, pada adik atau kakak. Jadi kamu bisa menceritakan dengan kata-katamu sendiri. Lalu bagaimana kisah Tuhan menciptakan manusia? Kalau kalian menceritakan kisah Adam dan Hawa, maka pasti tahu kisah Tuhan menciptakan manusia. Adam diciptakan dari segumpal tanah, sedang Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Berbeda, pasti Tuhan punya maksud di balik kisah penciptaannya itu. Lalu apa artinya manusia diciptakan sebagai citra Allah? Maksudnya Allah menciptakan manusia itu serupa, segambar dengan Allah. Manusia adalah ciptaan yang mulia, yang istimewa. Teman kerja Allah. Allah memberikan tugas kepada manusia untuk menjaga ciptaannya, untuk melestarikan ciptaannya. Tidak hanya mempergunakan, tapi juga harus dilestarikan, dijaga. Ya, maka Allah menciptakan manusia secitra dengannya. Nah, anak-anak, untuk peneguhan, Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan sebagai gambar atau citranya, ya. Tadi sudah saya jelaskan. Lalu manusia laki-laki dan perempuan itu sederajat, maka tak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah martabatnya. Keduanya saling melengkapi. Nah, jadi tidak boleh mengatakan bahwa laki-laki lebih hebat, lebih kuat. Nah, tapi saling melengkapi. Ya, kalau anak perempuan meminta bantuan sesuatu karena mau mengangkat benda yang berat, nggak kuat. Nah, anak laki-laki yang diciptakan lebih kuat maka harus membantu. Itu salah satu contoh untuk saling melengkapi. Nah, kita lihat lagi. Kita diciptakan Tuhan sebagai perempuan atau laki-laki dengan segenap jiwa raga, bakat, dan perasaan. Jadi tidak menciptakan kamu sebagai perempuan, kamu sebagai laki, tapi juga Tuhan melengkapi jiwa raga, bakat. Kita semuanya mempunyai bakat, talenta masing-masing. Ya, punya perasaan sedih, gembira. Allah tuh sungguh luar biasa, ya, menciptakan manusia lengkap. Nah, jiwa raga, bakat, apapun dan perasaan. Tuhan menghendaki agar kita ikut serta mewartakan kasih dan kebaikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Anak-anak, ini salah satu mengapa Allah menciptakan kita secitra dengannya. Karena Allah menghendaki agar kita ikut serta untuk mewartakan kasih, untuk kita melakukan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Karena Allah itu baik, maka mengharapkan ciptaannya juga baik. Kita yang diciptakan sebagai perempuan dan laki-laki hendaknya selalu berbuat baik kepada siapa saja. Ya, kita juga mempunyai tugas untuk menjaga dan melestarikan alam. Bukan hanya anak laki-laki yang bertugas atau perempuan saja yang bertugas, tapi laki-laki dan perempuan bersama-sama untuk mengolah alam ini, untuk melestarikan, karena Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk saling
melengkapi. Terima kasih, Tuhan memberkati.